Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Untuk kelas 12 sekarang kita belajar bagian D di bab 5 ini. Kita membahas mengkonstruksi artikel berdasarkan fakta. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, kalian harus setelah mempelajari ini kalian harus bisa menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Terus menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Jenis artikel yang dapat kita temukan misalnya pada liputan berita, fitur, sosok, dan artikel panduan, dan sebagainya. Contoh mengambil fakta dari artikel. Di sini ada teks utuhnya, yaitu kertas adalah suatu media alat tulis yang sangat diperlukan oleh umat manusia untuk menulis. Menurut sejarah, kertas ternyata sudah ditemukan di masa lampau oleh orang Cina. Dia bernama Cailun atau Cailun. Cailun adalah orang yang berkebangsaan Tionghoa yang lahir pada zaman dinasti Han yang sudah ada pada abad ke-1 Masehi. Cailun lahir di daerah Guiyang, namun sekarang nama wilayahnya adalah Provinsi Hunan. Nama lengkapnya adalah Cai Jung Hon. Ia diperkirakan lahir pada tahun 50 Masehi. Nah, di situ ada faktanya. Faktanya adalah kertas adalah suatu media tulis yang sangat diperlukan oleh umat manusia untuk menulis. Terus fakta keduanya, Cailun lahir di daerah Guiyang atau sekarang masuk wilayah Provinsi Hunan. Terus Cailun mendapatkan sebuah ide mengenai kertas ketika dia sudah masuk dengan metode menulis yang kuno, yaitu menulis di bambu atau bisa disebut potongan sutra atau bisa di sebuah potongan sutra. Pada zaman itu sutra adalah barang yang mahal dan bambu adalah benda yang lumayan berat. Ini faktanya ya. Ada lagi satu faktanya. Sepanjang peradaban manusia, sebelum orang-orang lebih banyak menggunakan media kulit binatang atau pelepah pohon seperti yang digunakan pada bangsa Arab dan Mesir kuno sebagai media tulis menulis. Nah, kita lanjut lagi untuk teks utuhnya ya. Cailun mendapatkan sebuah ide mengenai kertas ini ketika dia sudah muak dengan metode menulis yang kuno, yaitu menulis di bambu atau bisa juga disebut potongan sutra atau juga bisa disebut potongan sutra yang bisa juga disebut dengan chin. Nah, pada zaman itu sutra adalah barang yang mahal dan juga bambu adalah benda yang lumayan berat, sehingga inilah yang menjadi cikal bakal adanya kertas. Cailun kemudian mendapat ide membuat kertas ini dari kulit pohon, sisa-sisa rami, kain-kain, dan juga jaring ikan. Nah, dulu Cailun membuat kertas yang terbuat dari kulit kayu murbei. Bagian dalam dari kulit kayu murbei ini di dalamnya direndam di dalam air dan dipukul-pukul sampai seratnya terlepas. Bersama dengan kulit direndam juga bahan ramai, kain bekas, dan jala ikan. Setelah menjadi bubur, bahan ini ditekan hingga tipis dan dijemur hingga kemudian jadilah kertas. Meskipun tentunya tidak sebagus dengan kertas sekarang ini, namun penemuan ini sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Di tahun 1005 Masehi,
atau Cailung memperkenalkan dan mempersembahkan kertas temuannya kepada Kaisar Dinasti Han. Catatan tentang penemuan kertas ini terdapat dalam penulisan sejarah resmi di Dinasti Han. Konon, Kaisar amat girang atas penemuan Cailun, dan Cailun pun naik pangkat, mendapat gelar kebangsawanan, dan menjadi cukong atau pengusaha yang memiliki kekayaan besar dan terkenal di mana-mana. Cailun sendiri wafat pada tahun 121 Masehi. Hingga sekarang, dunia mengenal Cailun sebagai penemu kertas yang merupakan salah satu penemuan terpenting sepanjang masa. Ini adalah teks utuhnya. Faktanya tadi udah kita baca ya. Nah, sekarang tugas cermatilah fakta di bawah ini. Kemudian buatlah menjadi artikel utuh. Cermatilah fakta-fakta di bawah ini. Kemudian buatlah menjadi artikel utuh. Ini faktanya ya. Faktanya gempa atau gempa bumi merupakan peristiwa bergesernya lempengan bumi di darat maupun dasar laut yang merambat ke permukaan bumi. Nah, kalian buat artikelnya. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Terus hentakan gempa yang besar dapat mengakibatkan tanah longsor, bangunan roboh atau retak. Terus merusak bangunan waduk atau tanggul sehingga air meluap dan banjir besar. Tanah jalan raya atau jembatan merekah atau ambruk. Memakan korban jiwa karena tertimpa reruntuhan atau tersapu oleh gelombang tsunami. Ini untuk faktanya. Silahkan kalian buat artikel utuhnya ya. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.